Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sendiri sebelum nanti datang hari yaumul hisab, hari perhitungan. Hari di mana seluruh amal kita ditimbang. Dan pengertian kita soal amal juga harus luas ya. Jadi kadang kita menundukkan betul kepala kita, kadang kita tundukkan kepala kita kepada zat yang maha tinggi, tapi di lain sisi kita busungkan dada kita di hadapan orang-orang yang di sekeliling kita. Itu juga nggak boleh. Makanya jangan sampai pemahaman kita soal ketuhanan justru merusak nilai-nilai kemanusiaan kepada kita. Jangan sampai ruku kita begitu rata di hadapan zat yang maha suci, tapi dada kita begitu angkuh di hadapan tetangga-tetangga kita. Jadi belum lama gue ngobrol sama satu orang dari spiritualis Kejawen ya. Dia dulu lama dia orang Kejawen. Ketika gue lagi ngobrol, gue lagi asik-asik ngobrol, dia ini bos, dia panggil karyawannya, sini. Terus karyawannya nggak dengar karena lagi makan. Orang itu beranjak berdiri, dia jalan sekitar 150 meter, dia pisahin kucing yang lagi berantem. Di situ gue mengelus dada, geleng kepala. Terus dia ngomong, kenapa? Mau abis ngapain bang? Kalau kita lanjutin ngobrol kita sementara kucing di sono berantem, itu bakal ada yang terluka. Hari itu juga sholat kita sia-sia. Bahkan dia ngomong, manusia yang baik itu adalah bukan dia yang jidatnya hitam karena sujud, tapi dia yang kepada lingkungannya dia sangat peduli. Bahkan ketika dia berjalan tidak ada satu semut pun yang keinjak. Itu mungkin bagian daripada etika lingkungan ya. Tapi di salah satu kisah Sunan Wali Songo, ada satu dakwah dari Sunan Wali Songo itu yang orang nggak cukup senang sama satu sunan ini. Saya lupa namanya, Sunan Kalijaga apa Sunan apa ya, nggak tahu Sunan Kalijaga atau Sunan Ampel. Suatu-waktu ketika beliau lagi berjalan itu beliau didorong sama satu orang. Ketika didorong jatuh, terus nangis beliau. Tapi kita dilihat bahwa nggak ada satupun yang terluka dari sosok wali ini. Tidak ada satupun yang tergores. Sampai ada yang heran dan bertanya, wahai Sunan, kenapa kamu menangis ketika kamu didorong sama orang yang gak suka sama dakwah kamu, sementara kamu gak terluka sama sekali? Terus si Sunan itu jawab, saya itu terluka karena ketika saya didorong ada satu rumput yang tercabut dari akarnya, dan saya gak tahu gimana kelanjutan napas dari rumput itu. Jadi kalau kita dalam ngelihat itu, bahwa etika kita terhadap lingkungan juga sebenarnya kita hitung banget. Dan itu kenapa tadabbur itu penting banget buat kita mengerti. Bahkan salah satu jawaban yang kita nggak tahu dasarnya adalah ketika kita sholat, fil alamina innaka hamidum majid, kita ngucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, kok kenapa kok assalamualaikum? Kenapa? Emang kum itu siapa? Kan kita lagi interaksi sama Tuhan, kenapa assalamualaikum? Bahkan ada yang mengartikan, saya nggak tahu ini dasar dari mana, karena kita harus memberikan salam kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Jadi ibadah kita sebenarnya nggak ada gunanya seandainya kita mengabaikan kepedulian kita kepada manusia. Banyak banget bentuk-bentuk kecil dari contoh Nabi itu peduli sama itu, kayak idza tobakta marokotan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Idza, apabila tobakta marokotan, kamu memasak sayuran, fa'aktir ma'aha, maka banyakin kuahnya, wa ta'ahad jironaka, dan bagikan saudara kamu itu. Ya, biasanya kalau di kampung-kampung misalnya kayak masih di Gabus, daerah Tambun tuh biasanya kalau masak sayur asem, orang masih dikasih meninjo sama jagungnya satu, dikasih semangkok. Itu bagian daripada kita peduli sama sekitar kita. Tapi kalau kita bongkar lebih jauh nih kata-kata tadabbur. Jadi kalau misalkan kita tadabbur, itu adalah, gue nggak tahu, kayaknya pernah ngomong di forum berapa, ketika kita lagi ngelihat pohon gitu, kita tadabbur sampai kita tiba pada satu konsep yang kita sebut dengan muhasabah. Wahai pohon,
Engkau indah sekali. Engkau menghasilkan buah-buahan yang bagus untuk pencernaan dan nutrisi kami. Engkau menyerap karbon dioksida, engkau mengeluarkan oksigen bagus untuk riadoh untuk olahraga paru-paru kami. Tapi kenapa ada mereka yang menggergaji tubuhmu padahal manfaatmu begitu banyak? Kenapa aku nggak ada yang ngegergaji aku di perut aku, sementara dosaku banyak, Tuhan aku abaikan, manusia juga aku sombong pada mereka. Akhirnya kita dapat semacam suatu pembelajaran di situ. Itu yang pengen kita capai dalam rangka rihlah kita, goalnya di situ. Jadi kita selalu bisa belajar dari apapun. Bahkan gue merasa merugi kalau di satu perjalanan tuh gue nggak dapet apa-apa. Kayak yang sering gue ceritain waktu gue lagi ke Cibarusa ke rumah Nopal, gue ngeliat orang buta, nangis gue. Bukan nangis keluar air mata, cuma nangis nahan sedih. Gimana kalau gue dalam keadaan buta? Gimana kalau gue menerapkan, kemarin di minggu di rumahnya Awai gue ngejelasin, gimana kalau gue nerapin konsepnya Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, bahwa Tuhan gak memerintah Ibrahim untuk membunuh anaknya, tapi membunuh rasa kepemilikan kita terhadap sesuatu. Hari ini tangan kita yang kuat kita anggap milik kita. Coba besok tangan ini kita lagi kerja, kecelakaan kerja kepotong, udah sanggup belum kita nerima itu? Hari ini kita anggap bahwa telinga ini milik kita. Coba kita berpikir bahwa sewaktu-waktu ditebang pohon terus kuping kita kena runtuhan pohon, telinga kita hilang. Kita udah sampai belum sampai pada tahap ikhlas itu? Sewaktu-waktu kita lagi jalan sholat subuh, tiba-tiba disiram maka air keras, mata kita tidak hilang tapi penglihatan kita hilang. Udah sanggup belum kita sampai pada fase itu? Jadi kalau kata Jalaluddin Rumi, kalau sabar dan syukur itu membuat jiwa kamu mabuk, maka dunia dan keindahannya itu nggak bakal lagi bisa bikin kamu goyang. Jadi kita mabuknya karena apa nih? Kalau kita karena syukur sama mabuk itu udah, ngerti nggak sih ya? Bahasanya ngerti nggak? Iya. Kalau sabar dan syukur itu sudah membuat jiwamu mabuk, bagaimana lagi kamu bisa mabuk dengan dunia dan isinya yang begitu indah? Tapi kita enggak. Dan bahkan kita enggak ngebayangin keadaan semacam itu. Keadaan di mana hidung kita diambil sama yang punya, keadaan di mana kaki kita diambil sama yang punya, keadaan di mana tangan kita diambil sama yang punya. Kenapa? Karena kita masih punya semacam emosi dan ego bahwa itu adalah milik kita. Sampai kita lupa bahwa ada banyak nikmat Tuhan yang tidak kita dikte dalam rasa syukur kita, tapi sebenarnya itu selalu ada. Siapa di sini yang pernah berdoa, ya Allah terima kasih hari ini telah Engkau buat mata aku kembali melek? Nggak pernah kita doa gitu kan? Tapi setiap hari kita melek. Nah, tadabur itu sampai pada tingkat itu.